Bukan sekedar perebut bola saja, Kante sekarang gelandang komplit. Mantan manajer Arsenal, Arsene Wenger melemparkan pujian kepada N'Golo Kante. Menurut Wenger, bintang Chelsea itu telah menjadi gelandang yang komplit. Kante baru saja mengantarkan Chelsea meraih juara di ajang Liga Champions musim ini. Mereka mengalahkan Manchester City di laga puncak. Kante menjadi sorotan dalam pertandingan tersebut, meski tak mencetak gol maupun assist. Kante bermain sangat apik. Gelandang timnas Prancis itu tampil dominan di lini tengah Chelsea. Alhasil dia dinobatkan sebagai man of the match. Wenger menilai Kante sudah menambahkan dimensi dalam permainannya. Menurutnya, Kante sekarang bukan sekedar gelandang perebut bola saja. N'Golo Kante sudah menambahkan sesuatu ke permainannya. Sebelumnya dia merebut penguasaan dan membuat umpan yang bagus. Dia dulu adalah perebut bola yang luar biasa, kata Wenger kepada beIN Sport. Saya bilang luar biasa karena dia memenangi bola-bola krusial tanpa membuat pelanggaran. Tapi sekarang dia mampu menusuk dengan bola dan membuat umpan bagus di sepertiga akhir. Itulah sebabnya saya yakin dia adalah gelandang serba bisa terbaik di Eropa pada saat ini. Mantan bek Chelsea, Frank Leboeuf, juga memberikan pujian kepada Kante setelah final Liga Champions. Kami juga mengharapkan sesuatu yang hebat dari N'Golo Kante. Saya bahkan tidak punya kata-kata untuk itu, kata Leboeuf kepada ESPN. Orang ini bernilai 1 miliar, tidak mungkin menjualnya. Dia harus tinggal selamanya di Chelsea. Orang ini benar-benar monster. Henry, Giron striker klasik yang semakin langka. Thierry Henry juga sedikit heran dengan nasib Oliver Giroud di Chelsea. Dia tidak paham mengapa Giroud sering dicandakan dengan kesulitan mendapatkan menit bermain. Giroud hanya menempuh total 31 pertandingan bagi Chelsea di musim 2020-2021 lalu. Sebagian besar sebagai pemain pengganti, dia hanya bisa mencetak 11 gol dalam kesempatan tersebut. Kini Giroud kabarnya masuk dalam daftar jual Chelsea. Dia tidak lagi masuk dalam rencana Thomas Tuchel untuk musim depan. Meski demikian, Henry yakin betul Giroud masih bisa diandalkan menurut Henry. Giroud adalah tipe striker murni yang semakin langka di sepak bola modern. Dia menyukai striker seperti Giroud dan menurutnya Giroud akan selalu mencetak gol andai mendapatkan kesempatan. Dalam 3 atau 4 tahun terakhir, sepertinya Giroud kesulitan jadi starter untuk tim level klub. Namun kapanpun dia bermain, entah di level klub atau timnas, dia sering mencetak gol, ujar Henry di Football London. Oliver adalah tipe striker yang sekarang semakin langka. Dia striker klasik, menahan bola, mengumpan bola ke winger, masuk ke kotak penalti dan membuat gol sundulan keras. Selain itu bagi Henry ada satu kelebihan Giroud yang tidak dimiliki striker lain. Dia melihat Giroud sebagai striker yang bisa melayani rekan-rekannya di lapangan. Saya menyukai bagaimana dia memposisikan rekan-rekannya dalam pertandingan, sambung Henry. Dia sangat bagus, terkadang dia bisa memberikan assist jika ada berkombinasi 1-2 dengannya. Giroud memasuki Euro 2020 ini dengan kondisi tertinggal 7 gol di belakang Henry sebagai pemegang rekor yang juga pencetak gol terbanyak di timnas Prancis. Status dipermanenkan, Fikayo Tomori masuk jajaran bek termahal AC Milan. Bek pinjaman Chelsea Fikayo Tomori bakal masuk dalam jajaran bek termahal AC Milan ketika statusnya dipermanenkan. Bek Chelsea Fikayo Tomori harus menghabiskan paruh kedua musim 2020-2021 sebagai pemain pinjaman. Fikayo Tomori dipinjamkan Chelsea ke AC Milan hingga musim 2020-2021 berakhir. Berstatus pemain pinjaman, Tomori mampu mencuri perhatian dan bermain apik bersama Milan. Sebanyak 22 penampilan berhasil diraih oleh Tomori bersama Rossoneri di semua lintas kompetisi. Bek berusia 23 tahun tersebut tercatat bermain sebanyak 17 kali di Liga Italia musim ini. Tomori berhasil menjadi rekan duet solid bersama Simon Kjaer di lini belakang dan menyingkirkan kapten tim Alessio Romagnoli. Disebutkan dalam kontraknya, Tomori dapat dipantatkan statusnya jika Milan bersedia membayar mahar senilai 28 juta euro atau sekitar 487 miliar kepada Chelsea. Chelsea diketahui menyertakan opsi pembelian permanen dalam klausul peminjaman Tomori. Jika status jebolan Akademi Cobham itu tersebut dipermanenkan sesuai permintaan The Blues, dirinya bakal masuk dalam jajaran bek termahal yang pernah direkrut Rossoneri. Dilansir dari bolasport.com, dari Sempre Milan, bek termahal nomor 1 yang pernah digait Milan adalah Leonardo Bonucci dengan mahar senilai 42 juta euro, sekitar 730 miliar.
Di urutan kedua ada nama Mattia Caldara yang didatangkan senilai 35 juta euro, sekitar 608 miliar. Kemudian ada Alessandro Nesta menjadi bek rekrutan termahal ketiga. Adapun nama Tomori nantinya bakal menempati urutan keempat sebagai bek termahal yang bakal dibeli Milan. Tammy Abraham sudah dapat lampu hijau untuk pergi dari Chelsea. Tammy Abraham diklaim sudah benar-benar diberitahu oleh Chelsea bahwa dia bisa meninggalkan Stamford Bridge musim panas ini. Striker berusia 23 tahun itu menjadi orang buangan di bawah Thomas Tuchel pada paruh kedua musim ini, di mana ia kemudian tidak dimainkan sama sekali di final Piala FA dan juga dalam kemenangan mereka di Liga Champions. Keputusan untuk mengeluarkan Tammy Abraham disebut Tuchel bukan masalah pribadi. Akan tetapi masa depan penyerang tersebut di klub London Barat tampaknya memang sudah berakhir. Sebelumnya dikabarkan bahwa The Blues akan dengan senang hati mendengarkan tawaran untuk Abraham. Dengan klub menginginkan harga di angka 40 juta pounds atau 811 miliar musim panas ini. Dan kini orang dalam West Ham United mengonfirmasi bahwa Abraham sudah diberi lampu hijau untuk pergi dan West Ham berminat untuk membelinya namun terbentur dengan masalah harga yang diminta. Tammy Abraham adalah orang yang saya yakini sebagai target nomor 1 David Moyes, manajer The Hammers. Katanya pada podcast West Ham Way. Namun harganya tampaknya agak tak terjangkau dalam hal ini. Moyes melihatnya sebagai penyerang seharga 25 juta pounds atau 507 miliar dan Chelsea melihatnya sebagai pemain 40 juta pounds. Dia pasti sudah diberitahu bahwa dia bisa pergi sekarang. Jadi apakah kami menginginkannya atau tidak akan terlihat dalam beberapa pekan ke depan. Moyes sendiri sebelumnya menyatakan bahwa West Ham United tidak akan mengajar pemain internasional Inggris itu jika harganya masih tak berubah. Lima pemain ini akan dipertimbangkan Thomas Tuchel untuk pramusim Chelsea. Pelatih Chelsea, Thomas Tuchel akan memberi sejumlah pemain pinjaman klub kesempatan untuk mengesankan dirinya ketika mereka kembali untuk pramusim. Thomas Tuchel sendiri diketahui ingin memperkuat skuadnya musim panas ini. Namun menurut The Athletic, dia juga siap memberikan peluang untuk unjuk gigi bagi para pemain pinjaman tersebut sebelum dia memutuskan masa depan mereka. Armando Broja, Conor Gallagher, Marc Guehi, Ethan Ampadu, dan Malasar. Ini adalah 5 pemain yang akan dilirik Tuchel selama pramusim untuk melihat kemungkinan mereka untuk bergabung dengan skuad utama. Kelimanya menghabiskan sepanjang musim 2020-2021 dengan status pinjaman dan tentu mereka berharap bisa membuat bos baru The Blues itu terkesan musim panas ini.